Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa, saya akan menganalisa lagi indeks dan ada 6 saham untuk seminggu ke depan. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari Jumat ditutup naik 0,75% ke level harga 5.149. Pada akhir perdagangan ditarik ke atas ya. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal ISG cukup bagus karena pada hari Kamis kemarin mampu rebound, tapi reboundnya tidak lebih dari resistannya di 150 ya. Jadi untuk hari Senin ada potensi ISG menguji resistannya di 5.200. Di situ ada EMA 150-nya. Cukup bagus juga ya karena indikator EMA 20-nya juga mengarah ke atas. Moving average 60 juga mengarah ke atas. Walaupun kita tahu indikator MACD ini Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat arahnya masih melandai dan masih dead cross, garis biru di bawah garis merah, dan bar chart di bawah 0 mulai makin mengecil. Kalau besok hari Senin ISG mampu rebound tutup minimal di 5.180, mungkin akan terjadi golden cross ini indikator MACD-nya. Jadi seperti itu, ISG masih mempertahankan support yang dulunya resisten sideway-nya di 5.100, itu dipertahankan, cukup bagus untuk ISG. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Breeze yang pada hari Kamis ditutup turun 1,82% ke level harga 540. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat, Breeze tidak mampu breakout 600 dan arahnya ke bawah. Kemana potensinya? Potensinya ke 500. Kalau itu di breakdown 500 supportnya, arah selanjutnya ke 440 sampai 430. Jadi Bapak Ibu yang belum punya barang mending wait and see dulu. Kalau mau spekulasi buy bisa spekulasi buy di harga 500 sampai 505. Cut loss-nya ya di bawah di 475 atau 460. Jadi seperti itu untuk Breeze, masih arahnya ke bawah. Tapi Bapak Ibu bisa lihat harusnya Breeze mempertahankan supportnya di harga 500 ya. Kalau enggak dia akan turun lebih dalam. Jadi Bapak Ibu bisa spekulasi buy di harga 500. Tunggu aja di situ. Langsung saja kita ke saham kedua. Saham kedua ada BJTM yang pada hari Kamis ditutup turun tipis 0,9% ke level harga 550. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM sudah 2 candle di bawah resistannya di 565. Arahnya kemana? Akan menguji dynamic support EMA 20 di 540. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 520 sampai 510. Tapi kalau hari Senin BJTM mampu rebound di atas 570, tutup potensi bagus untuk BJTM melanjutkan kenaikan, menguji resisten dynamic EMA 200 di 590 sampai di 600. Seperti itu untuk BJTM. Bapak Ibu bisa lihat juga 2 hari penurunan BJTM tidak disertai volume. Apakah potensi bagus? Kita lihat juga MACD masih di atas 0 dan belum terjadi dead cross, tapi bar chart-nya mulai mengecil ya di atas 0. Arah BJTM terdekat menguji menguji support di 540. Ada EMA 20 di situ. Langsung saja kita ke saham ketiga. Saham ketiga ada BJBR yang pada hari Kamis ditutup turun 3% ke level harga 935. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR juga akan mengarah ke bawah, menguji resisten EMA 150-nya di 910. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 880. Jadi Bapak Ibu bagaimana? Mending nunggu di area 900 ini. Buy di area 900, cut loss-nya di 870 sampai 865. Jadi seperti itu untuk BJBR. Range sideway-nya juga cukup lebar nih BJBR 875 sampai 1000. Jadi sekitar 125 poin. Ya sekitar
hampir 15% ya. Dan terlihat juga indikator MACD BJBR sudah terbentuk dead cross pada penurunan hari Kamis, dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk walaupun masih tipis. Seperti itu untuk BJBR, masih wait and see dulu Bapak Ibu dan teman-teman. Nunggu di bawah sini di 900 atau nunggu dia breakout 1000, ini potensi bagus untuk BJBR. Selanjutnya ke 1100, bahkan bisa ke 1200. Langsung saja kita ke saham keempat. Saham keempat ada BNLI yang pada hari Kamis ditutup naik tipis 0,4% ke level harga 1270. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal BNLI masih sideways di area supportnya di 1250 sampai 1270. Arahnya kemana BNLI? Kalau mampu rebound pada hari Senin, mampu tutup di atas 1290, potensi BNLI akan melanjutkan kenaikan ke 1300 bahkan sampai ke 1340. Tapi kalau BNLI hari Senin malah breakdown di bawah 1260, ya arah selanjutnya ke 1200 sampai 1210. Di situ ada EMA 200-nya. Kalau itu di breakdown, ya arah selanjutnya ke 1190 sampai 1180. Tapi harusnya BNLI mempertahankan level support di 1250 ya. Kalau itu di breakdown, ya arahnya ke bawah. Tapi kalau itu bisa mantul, arah selanjutnya ke 1300 sampai 1340. Langsung saja kita ke saham kelima, ada BNGA yang pada hari Kamis ditutup turun tipis juga 1,28% ke level harga 770. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA, apakah ini bisa spekulasi buy? Bapak Ibu lihat BNGA masih mempertahankan dinamik supportnya EMA 150 di 760. Kalau hari Senin mampu rebound, minimal tutup di 785 sampai 790. Arah selanjutnya menguji resisten EMA 200 di 815. Jadi seperti itu untuk BNGA. Apakah ini bisa spekulasi buy? Bapak Ibu bisa saja spekulasi buy di harga 770. Cut lossnya ini sama seperti ini. Ini saya sudah pasang, ini yang analisa saya sebelumnya, tapi itu belinya di 780 ya. Kalau beli di 770 ini lebih murah lagi nih. Cut lossnya di 740. Take profitnya ya saya sudah pasang target ini di 850 ya. Kalau Bapak Ibu takut kelamaan ke situ, ya di sini juga bisa di EMA 200 nya di 815. Tapi kalau Bapak Ibu bisa memantau market saat jam bursa, kalau mampu BNGA breakout dari 815, ya arah selanjutnya ke 840 bahkan ke tadi saya pasang target 850. Jadi seperti itu untuk BNGA. Langsung saja kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada PNLF yang pada hari Kamis ditutup naik 2,21% ke level harga 185. Ini PNLF ditarik ya pada akhir perdagangan. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal PNLF juga cukup bagus. Bapak Ibu bisa lihat PNLF sudah mantul dari supportnya di 179. Arah selanjutnya PNLF menguji resistennya di 199 sampai 200. Seperti itu untuk PNLF. Apakah bisa spekulasi buy? Bisa Bapak Ibu, ini spekulasi buy, cuman hati-hati, ini saham-saham yang termasuk gorengan. Tapi kalau dilihat dari indikator MACD sudah membentuk golden cross dan bar chart di atas 0 sudah terbentuk, ya arah PNLF adalah ke atas. Saya buatkan simulasi trading plan-nya. Kalau beli di harga 185, cut loss-nya di 176, sekitar 4,5%. Take profit-nya ya di 199 sampai 200. Kalau itu mampu di breakout 199, ya Bapak Ibu bisa pasang trailing stop aja. Tapi kalau gelagat-gelagat, kalau pada jam bursa PNLF tidak mampu breakout, ya Bapak Ibu bisa take profit dulu di 199 atau 198 dengan potensi sekitar 6 sampai 7%. Jadi seperti itu untuk PNLF, potensi bagus juga. Range sideways PNLF di 179 sampai 199. Jadi sekitar 20 poin. Ya, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi
bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi, pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.